Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai dengan hari ini, malam ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan juga ketulusan dan keikhlasan untuk senantiasa kita menjadi hamba yang tak pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapat, dan senantiasa kita ingin untuk mendapatkan yang lebih baik agar kehidupan kita lebih bersih, kehidupan kita lebih suci, kehidupan kita lebih diridai oleh Allah. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian, di mana kita sebagai seorang hamba Allah yang meyakini bahawa Muhammad adalah Rasulnya, dan kita yakin terhadap apa saja tuntunan yang dibawa oleh beliau itu adalah benar, dan itu adalah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan kita di dua dunia, mulai daripada dunia nyata yang ada hari ini sampai kepada dunia yang abadi di akhirat nanti. Oleh kerana demikian, andai kata di hati kita karena intervensi dan pengaruh nafsu merasa ragu dan merasa kurang meyakini terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Rasul, apa yang telah ditunjukkan dan diberi teladan oleh Rasul, itu yakinlah bahawa itu adalah kekeliruan yang harus kita singkirkan, dan kita yakini bahawa itu mutlak benar dan besar manfaatnya. Urus-urusi Tuan Bandung, para guru dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang banyak kita dengar, bahkan sampai kepada hati kita dan seolah-olah iya atau bukan, bahawa antara wali dan asabah itu seolah-olah sama dalam konteks kita menerima warisan atau menerima harta peninggalan keluarga kita yang duluan meninggal dunia. Perlu kita ketahui bahawa wali dan ahli waris itu hal yang berbeda. Ahli waris terdiri daripada orang yang telah Allah sebutkan dan Allah berikan kadar tertentu, dan ada ahli waris yang Allah tidak menetapkan berapa besarnya, tapi ia menerima andai kata tidak ada orang-orang yang Allah tetapkan kadar dan bahagian tertentu, semuanya milik dia. Dan andai kata ada ahli waris yang mereka itu telah ditetapkan Allah kadarnya dan bagiannya, apakah 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 atau 1/8, maka sisa yang tidak habis dibagi kepada mereka sesuai dengan jumlah dan banyaknya daripada ahli waris. Sisanya diambil oleh orang yang disebutkan dengan asabah. Itu dalam konteks warisan. Lantas dalam konteks ini, di mana kedudukan wali?
yang biasa terngiang-ngiang dalam pikiran kita, merasa begitu seorang meninggal dunia, kan aku yang walinya, saya yang walinya. Bagaimana hubungan antara wali dengan orang yang meninggal dalam konteks hubungannya tanggung jawab terhadap harta yang ditinggalkan oleh si pewaris? Ada hubungan, tapi tidak bisa dikatakan setiap wali itu ahli waris. Dan setiap ahli waris itu adalah belum tentu wali. Yang betul, setiap wali belum tentu ahli waris. Dan ahli waris belum tentu wali. Dua-dua beda dia. Setiap dia itu wali dalam sebuah keluarga terhadap orang meninggal, apakah dia itu ahli waris? Belum tentu. Bisa ahli waris, bisa tidak. Atau sebaliknya, apakah setiap yang ahli waris itu dia wali? Belum juga tentu. Beda-beda dia. Kalau demikian, apakah berfungsi wali terhadap meninggalnya seseorang hamba Allah dalam konteks tanggung jawab di dunia yang diminta Allah oleh nanti di akhirat? Ya, jawabannya ya. Karena mengapa? Wali punya beberapa kriteria atau syarat-syarat tertentu. Kalau dalam akad nikah, wali itu harus adil, minimal tidak fasik. Selanjutnya, fungsi dalam wali dalam keluarga, ia adalah melindungi daripada anggota keluarganya. Apakah yang dilindungi itu keselamatannya, kesehatannya, maupun yang dilindungi adalah hak miliknya. Juga tentang apa yang dilakukan yang menimbulkan dosa di hadapan Allah, tanggung jawab wali yang melindunginya. Maka karena wali punya fungsi melindungi, mengayomi, mendidik, dan untuk menyelamatkan, membela terhadap apa yang ada pada perwaliannya, bisa saja ia belum tentu sebagai orang yang mendapatkan warisan atau ahli waris. Karena syarat wali itu dia balik berakal. Sedangkan asabah berbeda dengan wali. Kullu man yakhudhu kullal mal indal infirat wa ya'khudhul baqi ba'da akhdhi furudah ba'da akhdhi zawil furudahum. Setiap ahli waris yang mendapatkan seluruh harta bila ia sendiri tidak ada orang yang menyambut sebagai orang yang mendapat bagian tertentu, dan ia mendapatkan sisa kalau ada orang-orang yang telah Allah tetapkan bagiannya. Berapa sisa untuk dia? Itu wali. Itu asabah. Sedangkan wali bukan seperti itu. Anak kecil enggak bisa wali. Kullu man ya'kulu dan seterusnya yang kita sampaikan tadi tanpa melihat kualitasnya. Yang penting dia masih ada nyawa. Boleh fasik, boleh tidak fasik, boleh anak kecil, boleh sehat akal, boleh gila. Yang penting dia itu fungsinya sebagai orang yang menghabiskan harta atau disebut asabah. Wali tidak boleh anak kecil. Yang kedua, wali tidak boleh orang gila. Yang ketiga, wali tidak boleh kalau dia itu adalah orang yang fasik. Tidak bisa melindungi harta walinya. Nah, karena dia harus melindungi.
Kalau yang diperwalikan kepadanya itu adalah anak yang tak pandai mengurus harta, wali bertanggungjawab untuk mengurusnya, tapi bukan memilikinya. Anak kecil harus ada wali yang mengurus harta dia. Ia gila, harus ada orang yang sehat dan berakal. Ia adil silahuddin wal mal untuk mengurus harta orang yang gila itu. Beri makan dia dan segala macam. Seorang yang di dalam perwaliannya ia dalam konteks harta sudah orang menjadi mubazir atau muflis, berhutang terus tanpa perhitungan kemampuan membayarnya, sehingga jumlah utang sudah sama dengan kekayaannya. Dalam hukum syariat kita, dia itu harus dihajar, harus disita, tidak boleh menggunakan hartanya lagi, duduk saja dia. Perlu makan, dikasih makan. Orang lain yang mengurus harta dia. Itulah wali. Kalau dia butuh baju, beli baju. Kalau dia butuh menjual barang, orang lain yang jual, dia enggak boleh memperjualbelikannya lagi. Dianggap enggak pandai mengurus harta. Hingga lebih besar hutang daripada aset atau kekayaan yang dia miliki. Jadi kalau tidak ada perhitungan demikian, dianggap itu orang yang tidak pandai. Walaupun dia merasa dirinya pandai. Hari ini ada orang yang merasa pandai kali dirinya. Karena dia punya mobil 10, rumah 6, toko 10. Tapi kalau dihitung-hitung harga mobil, harga rumah, harga toko semuanya, mungkin ada 20 miliar. Apa milik dia? Bukan. Kalau dilihat utangnya mungkin 21 miliar. Yang terjerat dengan, apakah dengan perbankan, dengan siapa saja. Utang 21 miliar, kekayaan 20 miliar, itu bukan orang pandai namanya. Orang bodoh. Dalam Islam, orang seperti itu tidak boleh lagi mengelola hartanya. Jual beli enggak sah lagi dia. Sedekah tidak boleh lagi dia. Semuanya dihajar atau disita oleh wali yang ngurus. Kalau enggak ditemukan wali, hakim menetapkan siapa yang menjadi wali bagi dia. Dia hanya tugas makan, minum, jalan dan kerja saja. Tak boleh tasarruf lagi. Hari ini kan bukan begitu ya. Orang-orang yang seperti itu kalau sudah banyak sekali, dia anggap kaya. Begitu kita hitung antara aset dengan utangnya, rupanya 2 kali lipat lebih besar utang daripada apa yang kekayaan di depannya. Maka orang kaya tidak bisa diukur karena dia naik mobil. Siapa tahu itu mobilnya hutang orang. Apalagi dunia sekarang, dunia berhutang. Kalau enggak hutang, itu namanya orang bodoh sekarang. Karena dia anggap bahwa orang tidak mau main dengan hutang tidak akan menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya di dunia. Belum tentu di hadapan Allah itu orang kaya. Baik, saya kembali ke sana. Kalau demikian, saya enggak ceritakan siapa sebenarnya asabah. Kalau sempat nanti kita sampaikan. Kalau enggak sempat, insya Allah di lain kesempatan. Andai kata terjadi dalam sebuah rumah tangga ada orang meninggal. Kemudian tidak dibagi-bagikan hartanya. Yang punya ahli waris dalam keluarga itu anaknya, isterinya, ada abangnya atau ada keponakannya, siapa saja ada ahli waris. Setelah kita cari siapa ahli waris semuanya, tapi itu tidak dibagi-bagi. Pertanyaannya, perintah Rasulullah, alhiqul faraidha li ahliha. Serahkan semua yang telah Allah fardukan kepada yang berhak menerimanya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Kalau ada sisa, serahkan itu kepada laki-laki yang lebih utama di antara mereka. Itulah disebut dengan asabah, bukan wali. Karena nanti dalam kasus ada yang dia wali tapi dia tidak punya hak pusaka. Ini yang tanggung jawab wali. Taklif Rasulullah, perintah Rasulullah, al-aslu fil amri lil wujub. Dasar perintah
Karena alhiqu itu perintah. Fi'il amar itu. Alhiqu, serahkan, hubungkan, berikan segala yang telah Allah fardukan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu perintah. Kalau tidak dijalankan, hukumnya adalah dosa. Karena perintah. Sama dengan aqimis salah. Tegakkan salat. Tidak ditegakkan, hukumnya berdosa. Ya. Begitu juga watuz zakah. Tunaikan zakat. Tidak ditunaikan zakat, berdosa. Karena itu mutlak amar. Secara lepas itu perintah itu tidak ada yang menunjukkan bahwa itu boleh diambil, boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kalau ini perintah, pertanyaannya, atas pundak siapa taklif hukum ini Allah tujukan? Dalam hadis Nabi itu, serahkan semua yang telah Allah fardukan akan hak mereka. Kalau ada tinggal, serahkan kepada yang lebih utama. Ini atas siapa sasarannya? Apa atas suami kalau istri meninggal? Atau atas istri kalau suami meninggal? Atau atas anak kalau ayahnya meninggal? Atau atas abang apabila tidak ada anak laki-laki? Atau atas ayah si mayat? Karena yang disuruh serahkan harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Serahkan itu kepada ahlinya yang telah Allah fardukan. Nah, kepada siapa? Perintah ini untuk menyerahkan. Sekarang kan dalam keluarga saling salah menyalah, saling beralasan. Ya, belum ada kesepakatan. Yang dike atas ulesa ke perintah oleh agama. Harus tahu. Inilah yang pertama kepada ahli waris yang balik dan berakal dalam keluarga itu. Yang selanjutnya turut bertanggungjawab melindungi hak masing-masing ahli waris oleh wali. Siapa yang jadi wali di situ? Bukan untuk mendapat hak dia. Wali wajib melindungi harta daripada orang-orang yang ada. Siapa yang wali masing-masing? Kalau ayah meninggal, ada anak, maka ada ayah dari si mayat, kakek. Siapa yang jadi wali? Andai kata dalam keadaan dia miskin, tidak punya usaha, tidak punya harta. Hari ini dia butuh biaya, butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Maka anak-anak ini kewajiban siapa yang harus memberi makan dia, memberi baju dia, memberi tempat tinggal dia. Tentu saja kalau ayahnya tidak ada, naik kepada kakeknya. Umudai disebut dalam agama. Dua tiang, anak dengan ayah. Kalau atas kakek, kalau demikian walinya kakek. Karena tidak ada ayah. Ayahnya sudah meninggal dia. Kakek atau ayah daripada si mayat menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Bukan isteri. Tapi adat kita hari ini yang paling seolah-olah bertanggung jawab kalau suami meninggal, isteri. Nyankah salah dia ubarmu. Menyaga baca kitab kah salah bari. Menyaga baca buku kakon lihat rawat. Roh mumu dalam tanah uga. Roh mu beut ataga. Kon atas syariat. Hingga pikiran-pikiran yang seperti itu akan mudah terpancing oleh atau dengan membenarkan daripada pemikiran-pemikiran feminim, gender, yang mengkritik masalah harta dan pembagian hukum faraid Islam. Yang mereka menganggap bahawa hukum waris Islam diskriminatif. Itanya ikut-ikut pengecit.
Kenapa kan letak damangan dengan jihan damangan dengan Rasulullah. Letak damangan dengan buku-buku yang dihayal iji. Tua de kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Yang hinan hasil ijtihad dan yang paling inti dibicarakan. Kenapa kan kepa lebih ubud ke orang inang gejuk padahal orang inang ulama. Mengapa laki-laki 2 banding perempuan? Ayat awal surat An-Nisa ayat 11. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu khaddil unsayan. Kata-kata khaddil itu menjadi sebagai momok bagi musuh Islam yang menuduh ayat Quran tidak adil. Nah, karena diminta oleh Allah berikan 2 banding perempuan kepada 1 laki-laki. Ia tidak melihat kepada tanggungjawab yang Allah minta sampai di akhirat antara orang perempuan dan orang laki-laki berkaitan dengan masalah memberi terhadap orang yang butuh dalam keluarga itu. Ya, maka dalam konteks itu karena kita tidak lihat ke situ. Seperti yang tadi, mengapa ayah tidak boleh dianggap nomor 3? Selalu dapat. Seorang meninggal dunia, ayah dia dapat kakek dari anak-anak ini. Walaupun kecil, tapi yang paling penting bagaimana kemandirian anak-anaknya. Maka apabila ada anak, laki atau perempuan, ayah diberikan kapasitas 1/6. Ya, maka dikatakan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Karena untuk kesejahteraan kemandirian anak cucu itu lebih penting, tapi ayah sebagai orang yang backup, andai kata nanti satu saat anak-anaknya yang ditinggalkan oleh si mayat ini menderita lapar. Walaupun banyak sekali dikasih duit, tidak jaminan bahwa dia tidak habis duit itu. Banyak milioner hari ini menjadi peminta-minta. Banyak orang peminta-minta dulu, hari ini dia menjadi kaya raya. Jadi ini dunia. Banyak orang sehat hari ini, besok tidak bisa untuk kemana-mana, tidur di tikar. Tapi banyak juga yang dulu nggak bisa kemana-mana, hari ini dia udah sehat bisa terbang kemana-mana. Ini dunia. Maka diutamakan anak-anak ini, tapi ayah tak boleh sekikan. Tidak seperti dalam hukum KUHP. KUHP andai kata seorang yang meninggal dunia ada isteri, ada anak, ada cucu, ada ayah, ada ibu. Ayah dan ibu dianggap orang nomor 2 atau kelompok kedua. Dihabiskan harta oleh suami atau isteri dan anak-anaknya semuanya. Hari ini lapar, baru lari ke sana. Walaupun harta itu turun daripada ayahnya, kakeknya. Harta tua. Tapi, sekarang sudah ada kejadian. Karena dia lebih enak dengan itu tidak punya anak. Saya enggak ceritakan, tapi 2 kejadian. Baru-baru ini ada orang yang menceritakan pada saya. Sedih sekali dia. Jadi, seorang laki-laki kaya, dulu pernah anggota Dewan DPR RI di Jakarta, di sebuah komplek tinggal. Ia sudah meninggal, istrinya menguasai seluruh harta karena dia punya anak. Pada abang adiknya di sini banyak sekali. Jangankan untuk ngurus itu bagaimana hukum faraid. Masuk ke komplek itu sudah diseleksi oleh satpam di pintu gerbang. Atas nama orang dari Aceh bicara untuk saudara-saudara almarhum abang, jangan masuk sini. Karena mengapa? Lemak dah. Yang nyanjit cok mandu. Baik cok yuli itu. Baik cok le asabah. Kadang enggak ada. Padahal yang milik si perempuan tadi sebagai seorang isteri hanya 1/4 dari total. 3/4 milik daripada abang dan adiknya. Tapi sekarang pakai bodyguard. Rumah mahal beberaya Jakarta tu. Udah pernah sukses. Dia meninggal, minta mau lanjut.
Kiban tanah pegat minta mau hanjit karena diganya sudah tahu bagaimana keadaan hukum di sana. Oh, tadi apa pengadilan bujak aja. Pak pengadilan kita head bujakkan pengadilannya. Orangnya. Apalagi dia juga pakai pengadilan. Pakai pengacara juga. Pengadilannya kepada pengadilan negeri. Kita bawa pengadilan negeri memang seperti itu. Ayah, ibu potong. Tidak ada. Itu kelompok kedua. Selama ada suami atau istri dan anak-anak. Atau tidak ada anak. Suami bisa menghabiskan semuanya. Belum berpindah pada ayah dan ibu. Ini sudah ada persaingan, Pak. Kita santai di Lok Semawai duduk. Karena ya penyakit itu belum sampai pada kita. Tapi saudara kita, anak kita dan juga keluarga kita belum di Lok Semawai semua. Dan tidak mustahil ke Lok Semawai juga penyakit itu akan datang. Karena penyakit tamak itu tak pernah untuk mau peduli dengan apa ayat, apa hadis, apa dalam kitab. Yang penting ada enggak solusi hukum? Pernah enggak Bapak ingat? Kalau saya cakap tahun 95 dulu. 95 gila memang. Tetapi rupanya kegilaan itu sampai kepada otak manusia. Kita di Indonesia bebas untuk memeluk agama. Yang penting punya agama. Yang enggak ada agama, enggak ada tempat di Indonesia. Nah, karena kita berdasarkan negara yang berketuhanan. Apapun agama. Ada seorang abang kandung jatuh cinta kepada adik kandungnya. Sabah ya sabah ma dia. Lantas dia mencoba mencari hukum di Indonesia. Karena dia warga Aceh. Peragama yang jut mengkawin dengan adik kandung. Yang minta je. Yang penting iji berjut mengkawin dengan adik dan berlegal atai dengan adiknya. Baik natuk weha ayat tepon. Agama apa yang boleh? Masalah kiban cara menikahlah ilmu. Yang penting beraman tinggal di dunia. Hana pinggir ijik, hana aman di akhirat. Karena agama karena memang tauhidnya sudah begitu tipis. Jadi dalam riwayat itu dia cari. Dalam Islam otomatis tidak bisa. Karena itu muhrimmu. Bagaimana kamu mau kawin adik kandungmu? Ya, jangankan pada adik kandung, kepada yang masih ada hubungan darah yang sifatnya itu adalah muhrim tidak bisa. Bahkan dengan sekali ridha pun tidak bisa karena susuan. Minta mau berangkat ke agama yang lain cari, tidak ada. Ke agama lain lagi tidak ada. 5 agama yang ada di Indonesia satu pun tidak ada yang membenarkan boleh kawin adik dengan abang. Masa Nabi Adam pi mengkawin oroji adik dengan adun payah selang tidak. Masa Nabi Adam lahir dua-dua. Satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Kawin antara mereka tetapi adik daripada yang tua ataupun perempuan yang bersama dengan anak tua harus kawin dengan adik ataupun dengan laki-laki yang lahir kedua. Dan anak perempuan yang lahir kedua kawin dengan anak laki-laki yang kawin pertama. Harus selang-seling. Itu hukum syariat pada Nabi Adam. Karena baru pun lahir orang. Karena itu anak Nabi Adam. Tidak boleh adik secara berturut-turut begini. Jadi tidak ada. Itu kalau kita bawa kepada akal. Kok segila itu sih pikiran orang? Karena orang ingin cari yang nyaman. Kita bisa tinggal di sini. Masalah dengan agama tidak boleh. Itu urusan lain. Nah, nanti urusan lain. Kenapa kan? IPKJ dunianya aman. Berarti aduh dengan Daud yang kabeh tahu Allah. Ini yang lebih abadi masalah. Tidak berpikir. Begitu juga di dalam konteks tadi harta. Orang tak berpikir. Yang penting sekarang saya bisa enggak memilikinya? Bisa. Sah atau tidak itu tidak ada urusan. Maka banyak orang yang kadang-kadang karena dia punya martabat dalam keluarga, lantas dia ngotot, tak perlu kita bagi dulu. Semuanya diam, aku yang bertanggung jawab. Kemudian tanpa musyawarah dengan anggota keluarga lain, ambil sepetak tanah, jual. Dan itu bersedekah, berkanduri, tanpa persetujuan seluruh pemiliknya.
itu adalah dalam hukum muamalah ia tidak punya milik terhadap barang itu secara total, tapi dia milik bahagian kecil menurut haknya. Milik daripada keluarga lain tanpa izin dari mereka dia jual, maka jual beli itu fasid menurut agama, tapi sah menurut adat. Karena mengapa sah? Tanah sudah diambil, uang sudah dikasih, berarti aman. Yang penting uang sudah di tangan. Tapi uang nyuhi sama. Uang 100, beli kue laku, beli Honda laku, uang ini. Tapi nilainya beda. Apakah ini halal atau haram? Di situ yang beda. Yang harus untuk dipahami. Tabang dengan tajuk kue dengan tablau. Masuk warung kopi. Karena sibuk kali lihat, angkat kue 3 potong. Berapa? 1 potong. Bayar 1 potong. 2 potong, tidak bayar. Ya, orang tidak tahu. Punya kue tidak tahu, enggak bisa dihitung. Allah yang tahu hanya dengan kita. Ada 2 potong milik orang yang kita ambil. Enaknya sama dimakan. Di lidah ini sama, sampai ke perut juga sama, tidak akan mancret. Kalau makan haram langsung mancret, itu lain ceritanya. Ini enggak enak. Yang enggak sama pada Allah, pada hukum. Kamu makan 1 yang halal, 2 haram kamu makan. Sama dengan uang curian. Habis uang sogok, masuk kantong, pergi ke kedai, beli nasi. Sama, enak nasinya. Tapi uang itu uang haram. Yang kita makan menjelma jadi makanan. Yang mula-mula dari haram. Dan itu yang membedakan. Di mana beda? Tidak di dunia. Itulah iman kita di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, yang paling bertanggung jawab dosa kalau tidak diselesaikan dalam keluarga, tidak diperjelaskan hukum, tidak disuruh menurut kemampuan yang ada untuk diselesaikan hingga sampai milik masing-masing keluarga kepada tangannya masing-masing secara personal, secara individual adalah dosa wali. Di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Kita wajib melindungi. Terjadi kezaliman, tidak sempat dimakan dan dinikmati yang Allah berikan dari peninggalan orang tuanya. Dia sudah meninggal, belum juga bisa dinikmati oleh anak-anaknya. Karena itu digantung dan tidak dibagi-bagi. Maka di depan yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah, wali dalam keluarga itu. Yang harus melindungi hak dari anak-anak ini. Agar hak dia terpelihara dan sampai ke tangannya. Maka siapa kita dalam keluarga yang menjadi sebagai penanggung jawab wali, lindungi harta daripada orang-orang di bawah perwalian kita. Bukan wali untuk tanya kapan nikah lagi kamu. Aku siap untuk menikahkan kamu dengan siapa saja. Konyan mantong pungti wali. Ketanya orang cik ji, konyan mantong kakek ibu no. Nyan kon iga nyan tugas mantong atas kana kamu kahwin kabar balon no. Kami tahu ke rata-rata cok konyan mentang tugas melindungi, sehingga kalau anak perempuan sebelum kita lepaskan untuk dinikahi oleh laki-laki sebagai penanggung jawab dia, maka berangkat dia, berdosa dia tidak ada muhrim di jalan, dosanya kita yang miliki, ia juga punya, dua-dua berdosa. Nyomenancit. Kerugian bagi dia, tidak hanya dia yang memiliki saja. Kita yang tidak ada hak apapun di situ ikut juga merasa bahwa sekongkol mendukung untuk tidak melindungi hak daripada keluarga. Maka coba lihat dalam garis keluarga. Kalau itu belum selesai, maka apakah ada peran kita sebagai penanggung jawab dalam keluarga itu? Kalau ada,
Silakan usaha sekuat tenaga berikan pengertian kepada mereka. Para ahli waris selesaikan. Oh, sudah lama juga, sudah berkalang baki, sudah tertunda terus. Ketimbang lebih jauh tertunda, maka cepat taubat. Allah akan membuka pintu ampunan. Karena hari ini kita berusaha tidak menganggap bahawa itu adalah sudahlah. Atau jika lagian bah menan, itu bukan bentuk penyesalan dan bukan untuk ingin kembali kepada kebaikan. Kamu lepih beronyo ke 20 tahun. Harta hana tahu. Lantas kita sikap apatis dan pasrah. Alah aku fikir le atau jika lagian. Maka pembiaran seperti itu adalah tidak berbentuk kita penyesalan. Akan lebih rumit Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita masih ada kesempatan walaupun di belakangnya sudah lama tertinggal. Banyak kekeliruan. Gak jelas ke mana-mana. Karena penundaan yang berlapis-lapis. Sudah habis, sudah 3 generasi yang meninggal. Belum juga dibagi. Tapi pembiaran itu lebih besar pahalanya ketimbang hari ini. Kita mencoba menyelesaikan dengan sekhidmat mungkin kekeliruan itu. Lanjutkan dengan taubat kepada Allah. Minta penyesalan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimulakan Allah. Alhamdulillah. Waktu Isya sudah masuk. Kita padai dulu sampai di sini kajian kita malam ini. Semoga semakin Allah berikan solusi dan jalan. Kesadaran dan keikhlasan. Untuk mampu kita bersihkan daripada carut marut dalam keluarga berkaitan dengan masalah peninggalan dan warisan daripada keluarga kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.